Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalahul qur'ana fi lailatul qadr. Lailatun khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bidinil qawim wal minhajil mustaqim wal kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwah, sahabat fityatun amanu, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam satu kajian di kuliah Ramadan Fityatun Amanu, sebuah kuliah yang diselenggarakan oleh Fityatun Amanu. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disehatkan, dilancarkan, dan semoga berkah. Insya Allah, sahabat-sahabat piano, pada kesempatan saat ini kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Bagaimana kita menyambut atau memburu Lailatul Qadar. Di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 seluruh ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Robnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Shadaqallahul azim. Ayat yang pertama dalam surat Al-Qadar adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam penuh dengan kemuliaan, atau pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Mubarakah. Lailah atau satu malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi dalam surat Al-Qadar ayat 1, surat 97 ayat 1, Allah menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah menegaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Mubarakah,
malam yang penuh dengan keberkahan. Sahabat-sahabat piano, Allah telah memilih satu malam untuk turunnya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah. Lailah itu artinya satu malam. Ya, kalau layalin itu artinya beberapa malam. Jadi ini bentuk mufrad, kemudian layalin adalah bentuk jamak. Berarti Lailatul Qadar ataupun Lailatul Mubarakah, ini Allah menurunkan Quran dengan kehendaknya yang mulia dalam satu malam. Berarti Quran pada malam itu diturunkan oleh Allah sekaligus. Ya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ya, berarti ini, dan kemudian kita lihat juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz atau kata anzala, bukan nazala. Ya, kalau anzala itu artinya menurunkan sekaligus. Kalau nazala itu menurunkan secara berangsur-angsur. Seperti kata a'lama dan allama. A'lama itu artinya memberitahu. Kalau allama itu artinya mengajarkan. Kenapa allama mengajarkan? Karena mengajarkan butuh berkali-kali kadang-kadang, ya. Oleh karena itu maka kalimatnya allama. Jadi kalau a'lama kesananya i'lam adalah pemberitahuan. Kalau allama masdarnya ta'lim adalah pengajaran atau mengajarkan. Nah, ini juga lafaz yang Allah pakai di dalam Quran surat Al-Qadar adalah anzalnahu. Ya, anzala artinya Allah menurunkan sekaligus, tidak nazala, tidak Allah menurunkan berkali-kali. Karena nazala itu memiliki fungsi litaksir, yaitu untuk memperbanyak. Maka yang dimaksud dengan ayat ini, ayat turunnya Al-Quran pada ayat ini, anzalnahu fi lailatul qadar, adalah yang turun sekaligus, yaitu pada tahapan Quran yang turun pada tahapan yang kedua. Kita semua sudah tahu, sudah paham dalam penjelasan sebelumnya bahwa Quran itu turun 3 kali. Yang pertama Allah simpan di Lauhil Mahfuz, ya, dijaga, dipelihara. Kemudian yang kedua Allah turunkan, tahapan kedua Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia, ke langit dunia, atau sering disebut dengan Baitul Izzah, atau disebut juga dengan Mawaqi'un Nujum. Jadi ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga Allah turunkan. Tahapan yang ketiga Al-Quran itu pada tahap ketiga adalah ke bumi, yaitu ke hambanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, ini menggunakan kalimat nazal nahu, kami telah menurunkan. Ayat nazala dengan lafaz nazala, artinya turun tidak sekaligus. Ya, dengan irodahnya Allah berkehendak menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah, dari samai dunia kepada Nabi Muhammad, itu tidak sekaligus tapi berangsur-angsur. Dan selama 23 tahun, atau kata Hudhari Bek dalam tarikh Tasri adalah 22 bulan, 22 tahun, 22 bulan, 2 bulan, 22 hari. Ya, atau dibulatkan menjadi 23 tahun. Berarti ini adalah Al-Quran yang turun sekaligus. Berarti bukan makna dari
yang kedua, tahapan kedua. Tapi tahapan nuzul yang, maaf, saya ulangi, berarti ini adalah tahapan nuzul yang kedua, bukan tahapan nuzul yang ketiga. Karena kalau nuzul yang kedua, anzalnahu, Allah turunkan sekaligus, jumlatan wahidatan. Ya. Kembali kepada ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada satu malam, yaitu malam Al-Qadar. Jadi Allah menurunkan Quran 30 juz sekaligus pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan itu hanya berlaku satu malam saja. Apa pengertian dari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu dua kata, yaitu yang pertama Lailah, yang kedua Qadar. Tapi dua kata itu membentuk satu pengertian, atau yang sering disebut dengan kalimat majmuk. Yang pertama adalah Lailah, kata malam. Ya. Dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan bahwa Lailah hiya wahya fil lughah. Lailah secara bahasa min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr. Malam itu adalah dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbenamnya matahari itu adalah maghrib, terbitnya fajar adalah waktu subuh. Wa yuqabiluhan nahar, dan kebalikan dari lail adalah an-nahar, yaitu artinya siang. Jadi kebalikannya malam adalah siang. Wala yakhrujul ma'nal istilahi lahu anil makna lughawi, dan makna istilah tidak keluar dari makna bahasanya. Jadi makna istilahnya jadi sama saja dengan makna bahasanya. Jadi kata Lailah yang dimaksud dengan malam adalah dari mulai maghrib sampai subuh. Ya, dari mulai maghrib sampai subuh. Itu adalah pengertian malam. Al-Qadar, mana Al-Qadar itu memiliki arti yang banyak. Ya. Dikatakan dalam kitab Mausu'ah itu min ma'anil qadar fil lughah. Al-Qadar secara bahasa bisa maknanya as-syarafu wal waqaru, yaitu kemuliaan dan keagungan. Wa min ma'anihi, dan termasuk makna-makna yang lain yang dikandung dengan Al-Qadar adalah al-hukmu wal qada, hukum dan ketetapan. Kemudian juga watadyiku, dan sempit, artinya sempit. Nah, kalau kemudian kita simpulkan, para ulama menyimpulkan makna Al-Qadar itu dalam tiga. Yang pertama adalah malam kemuliaan, yaitu asyaraf wal waqar, lailatus syaraf wal waqar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan malam yang penuh dengan keagungan. Ini sebagaimana dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 67, di situ ada kalimat wa ma qadarallah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Kata qadar di situ artinya memuliakan. Dalam surat 39 ayat 67. Maka disebut malam kemuliaan karena malam tersebut malam diturunkannya Al-Quran. Maka rumusnya, setiap yang bersentuhan dengan Quran, maka otomatis sesuatu itu menjadi mulia, sesuatu itu menjadi agung, dan kita wajib memuliakannya, kita wajib mengistimewakannya. Malam turunnya Quran disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Bulan turunnya Quran, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan yang syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Majlis yang mengkaji atau tadarus Al-Quran adalah majlis yang mulia dari atas majlis-majlis yang lainnya. Kemudian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran
adalah orang yang mulia atau orang yang sebaik-baiknya. Kemudian orang yang menegakkan hukum-hukum Al-Quran adalah orang-orang yang mulia, yang jika mati dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid membela dan menegakkan hukum Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran, dalam arti bahwa segala sesuatu yang bersentuhan dengan Quran, maka sesuatu itu akan terangkat menjadi sesuatu yang istimewa. Tadi disebutkan harinya, di mana hari turunnya Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Bulannya, orangnya, majlisnya, ya, dan kemudian penegakan hukum-hukum Al-Quran, maka orang tersebut menjadi orang yang mulia, ya, menjadi orang yang mulia, yaitu para mujahid yang bukan hanya hidupnya, jika mati dalam menegakkan Al-Quran, maka matinya syahid, menjadi orang yang mulia, lebih mulia daripada kematian-kematian yang lain. Jadi segala sesuatu rumusnya yang bersentuhan dengan Al-Quran adalah mulia. Jangankan menegakkan, membacanya saja sudah sangat mulia. Allah memberikan bermacam-macam pahala bagi para pembaca Al-Quran. Apalagi sampai menghafal, apalagi sampai mengamalkan, apalagi sampai menegakkan Al-Quran. Maka Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan. Yang kedua adalah Lailatul Qada wal hukmi, yaitu malam ketetapan. Ya, malam ketetapan, wal hukmi dan hukum. Ya. Allah di dalam Quran surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat 1 sampai 4 berfirman, Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Ini ayat-ayat muqatta'ah. Wallahu alam bimuradi. Allah yang tahu apa maksud, ya, apa artinya. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan dengan Al-Quran. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang dengan penuh hikmah. Surat Ad-Dukhan surat ke-44 ayat ke-1 sampai ke-4. Qatadah dan yang lain-lainnya para mufasir mengatakan, pada waktu itu yufraku kullu amrin hakim, maksudnya adalah artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Qatadah menafsirkan dan para mufasir juga menafsirkan, pada waktu itu semua urusan diputuskan, berbagai ajal dan rezeki ditetapkan, sebagaimana yang difirmankan Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kata Qatadah, pada malam Lailatul Qadar maka Allah menetapkan segala urusan, ya, ajal, rizki dan yang lain-lainnya ditetapkan pada saat itu dalam setahun ke depan. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, para ulama berkata malam ini dinamakan Lailatul Qadar. Pada malam ini para malaikat menulis semua takdir, penentuan rizki dan ajal makhluk pada satu tahun itu. Ya. Jadi Lailatul Qadar disebut Lailatul Qada, hari penetapan. Ya. Karena pada malam Lailatul Qadar para malaikat menulis. Allah menentukan dan malaikat menulis
menulis takdir setiap orang selama 1 tahun ke depan. Ya. Jadi ini kenapa kemudian Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar. Kemudian dalam pengertian bahasa, Lailatul Qadar itu adalah at-tadyiq, yang sempit. Ya. Maka disebut Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Tadyiq, malam yang sempit. Disebut malam yang sempit karena pada malam Al-Qadar malaikat turun berduyun-duyun memenuhi isi bumi. Ya. Nabi SAW bersabda, Al-malaikah Lailatul Qadri, Al-malaikatu Lailatul Qadri, malaikat pada malam Lailatul Qadar fil ardi aksaru min adadil haso. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun ke muka bumi. Jadi pada bulan Ramadan malaikat turun ke muka bumi, tapi pada satu malam khusus yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ketika turun ke bumi, bumi ini penuh, sesak oleh malaikat. Bahkan penuhnya, kata Rasulullah, aksar min adadil haso. Itu lebih banyak daripada jumlah pasir atau kerikil. Jadi kalau pasir itu kan sudah banyak. Kemudian Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa jumlah malaikat yang turun dan memenuhi bumi lebih banyak daripada jumlah pasir yang bisa kamu hitung. Ya, kita kan nggak bisa menghitung jumlah pasir. Tapi kalaupun kamu bisa hitung, maka jumlahnya lebih banyak malaikat. Maka karena itu, pada malam itu adalah malam di mana para malaikat turun. Ya, malam di mana para malaikat turun berdatangan, berbondong-bondong, nanti dipimpin oleh Jibril alaihissalam, oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat-sahabat Vianu, sahabat-sahabat yang berbahagia, itu makna Lailatul Qadar. Nah, sebentar lagi ya, kita akan memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Disitulah kemudian Rasulullah memberikan gambaran untuk berburu malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam ganjil. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan apakah kamu tahu atau tahukah kamu ma Lailatul Qadar? Apa Lailatul Qadar itu? Jadi dalam ayat yang kedua ini Allah menanyakan, ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya, ini adalah kalimat retoris atau yang disebut dengan istifham ingkari. Bukan Allah bertanya karena tidak tahu, tapi justru hakikatnya hanya Allah yang tahu dan akan memberitahu apa sebagian daripada hakikat Lailatul Qadar. Jadi kalimat wa ma adraka itu bukan Allah tidak tahu, bertanya. Artinya seperti orang yang tidak tahu. Tapi pertanyaan yang dimaksud adalah untuk memberitahu bahwa saya lah yang paling tahu tentang Lailatul Qadar. Jadi Allah lah yang maha tahu tentang Lailatul Qadar dan akan memberitahu sebagian kecil dari hakikat Lailatul Qadar. Asy-Syinkiti dalam tafsir Adwaul Bayan mengatakan ya, bahwa pengulangan Lailatul Qadar ini sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri 3 kali dalam surat Al-Qadar. Pengulangan itu adalah sebagai pengagungan atau li ta'dim. Sebagaimana firman Allah, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yaitu mengagungkan,
memberikan spesial, ya. Jadi Allah bertanya dan mengulang. Pengulangan kalimat Lailatul Qadar adalah dalam rangka menarik perhatian manusia bahwa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Li ta'zim, Allah mengagungkan. Satu malam di mana malam itu bertepatan dengan turunnya Al-Qur'an pada tahap yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Pada malam Lailatul Qadar itu khairun, itu lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Sahabat-sahabat Fianu yang berbahagia, dalam ayat yang mulia ini Allah mengungkapkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung berarti sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Berarti 83 tahun setengah lah. Jadi barang siapa yang beribadah pada malam di mana malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar turun, maka itu lebih baik ibadahnya daripada beribadah yang sama selama 83 tahun lebih. Nah, kalimatnya itu khairun. Kalimatnya itu lebih baik, bukan sama. Lebih baik. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dalam tafsir As-Sa'di mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin ai ta'adil min fadliha alfi syahrin. Jadi pada malam itu fadilahnya menyamai dengan 1000 bulan, bahkan lebih kalau lihat dalam ayatnya. Fal amalu alladzi yaqa fiha, barang siapa yang beramal soleh yang bertepatan dengan malam itu, khairun minal amal, maka itu lebih baik daripada beramal soleh fi alfi syahrin, selama 1000 bulan. Ya, padahal usia kita saja mungkin tidak sampai pada 83 tahun 4 bulan. Ya, tetapi dengan beramal pada malam di mana malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kemudian itu lebih baik daripada kamu beramal, lebih baik daripada kamu beramal 1000 bulan. Ya. Kapan malam Lailatul Qadar yang begitu istimewa, yang begitu mulia? Ya. Saya akan bacakan beberapa hadis. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa ana asma, dan aku mendengarkan. Ya, jadi ditanya an Lailatul Qadri, tentang Lailatul Qadar. Faqala, maka dia bersabda, hiya fi kulli Ramadan. Dia datang pada setiap bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan riwayat At-Tahawi. Ya. Jadi ini kita pastikan malam yang istimewa dan keistimewaannya melebihi 83 tahun 4 bulan kita beribadah, itu terjadi dan datang pada setiap bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis lain, an Uqbah wa huwa ibnu Khuraiz qala sami'tu ibnu Umar. Uqbah mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Meridhoi keduanya itu maksudnya ya Ibnu Umar anaknya dan Umar bin Khattab bapaknya. Jadi ini kita mendoakan. Jadi kalau kita baca hadis, kita mendoakan sahabat ya yang
berhak mendapatkan doa radhiyallahu anhu. Ya, jika sahabat itu punya bapak dan bapaknya itu juga berhak didoakan radhiyallahu anhu, maka kita sudah otomatis mendoakan kedua orang tersebut. Dan kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awahir, yakni Lailatul Qadar. Carilah ia, yaitu Lailatul Qadar itu, fil ashril awakhir, di setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni Lailatul Qadar. Jadi carilah Lailatul Qadar, ya, yang pasti datang pada setiap bulan Ramadan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi di semenjak tanggal 21 Ramadan sampai berakhir Ramadan, ya. Bisa 30, bisa 29 hari kan. Fa inna daufa ahadukum au ajaza fala yughlabana ala sab'il bawaqi. Maka jika salah seorang dari kalian tidak sempat atau tidak mampu, maka jangan sampai terlewatkan 7 malam terakhir. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Jadi Rasulullah bersabda, carilah Lailatul Qadar, burulah Lailatul Qadar, atau sambutlah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jika kalian lemah atau terkalahkan atau tersibukkan sesuatu sampai tidak sempat, maka jangan lewatkan. Kalau sudah tinggal, jangan lewatkan 7 hari terakhir. Ya. Jadi Rasulullah memberikan clue, memberikan isyarat di 10 hari terakhir. Kalau kamu terlalu sibuk sampai tidak menyempatkan menyambut Lailatul Qadar, ya, di 10 hari terakhir, maka jangan pernah lewatkan di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi keduanya. Ana Rasulullah SAW qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asril awahir min Ramadan. Burulah oleh kalian atau carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil witri minal asril awakhir, di tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makin menyempit. Ya. Jadi yang pertama Rasul mengatakan di bulan Ramadan itu akan terjadi atau akan datang Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua di 10 hari terakhir. Yang ketiga, kalau 10 hari terakhir kamu tidak sanggup menyambutnya, maka sambutlah di 7 hari terakhir, jangan terlewat. Ya, kemudian yang berikutnya dari hadis riwayat Aisyah, hadis dari Aisyah riwayat Bukhari dan Baihaqi, dikatakan oleh Rasulullah SAW, burulah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, ya, yaitu di tanggal-tanggal ganjil. Berarti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 dan 29. Ya, jadi di tanggal-tanggal itu kamu harus menyambut Lailatul Qadar. Ya. Allah dan Rasulnya sudah memuliakan malam itu. Maka kemudian umat Islam harus memuliakan. Dengan memuliakan ada fadilah yang bisa kita raih.
yaitu khairun min alfis syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian hadis dari Ibnu Umar, riwayat Ahmad, Baihaqi dan Abu Daud At-Tayalis. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mutahariyaha falyataharraha." Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, maka carilah dia Lailata sab'a wa ishrin, yaitu pada malam ke-27. Ya. Lailata sab'i wa ishrin, yaitu pada malam 27. Wa qala taharu lailata sab'a wa ishrin, yakni Lailatul Qadar. Jadi Rasulullah bersabda, ini yang lebih spesifik lagi. Di tanggal-tanggal ganjil itu terutama tanggal 27. Jadi pada malam ke-27 bulan Ramadan, ya, jangan lewatkan untuk kemudian kita menyambut malam itu, menyambut malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau saya memahaminya begini, ya, Lailatul Qadar itu carilah di setiap malam bulan Ramadan, ya, di setiap malam bulan Ramadan, malam ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-30 atau 29. Kemudian paling tidak di 10 hari terakhir. Jadi setiap malam Ramadan kita memburu Lailatul Qadar, kita menyambut Lailatul Qadar. Tapi paling tidak, ya, kalau kamu terlalu sibuk untuk mengkhususkan malam dengan Allah, ya, dengan pengabdian kepada Allah, maka cobalah dari setahun itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika pun kamu terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menyambut Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, minimal 7 hari terakhir. Jika pun kamu terlalu sibuk, maka sambutlah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Jika pun kamu terlalu sibuk sampai tidak sanggup dan tidak punya waktu, terkalahkan oleh urusan lain, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, carilah minimal atau di tanggal 27, malam ke-27, cari dan buru sambut Lailatul Qadar. Bagaimana menyambut Lailatul Qadar? Saya akan bacakan beberapa hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai padanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasul bersabda, man qoma lailatal qadar, barang siapa yang tegak berdiri pada malam Lailatul Qadar, berarti dia tegak berdiri untuk menyambut Lailatul Qadar. Maksudnya adalah melaksanakan qiyamul lail, ya, atau tarawih, ya. Imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan pengharapan mendapatkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Dosa-dosamu yang lalu akan dihapus oleh Allah. Ya, itu malamnya. Siangnya, wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban
Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Juga sama. Jadi Allah sediakan Ramadan itu siang dan malamnya spesial. Siang dan malamnya istimewa. Malamnya saum jika saum dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Malamnya, apalagi malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya. Jadi malamnya digunakan untuk qiyamul lail, untuk berdiri tegak di hadapan Allah, melaksanakan peribadatan, melaksanakan pengabdian, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Mayyakum lailatal qadri." Kalau tadi koma, di sini kalimatnya man yakum, barang siapa yang yakum. Jadi terus-menerus berdiri Lailatul Qadar untuk menyambut Lailatul Qadar, ghufira lahu imanan wahtisaban, dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosanya. Ini harus riwayat Bukhari. Jadi kalau dalam hadis ini tidak disandingkan dengan saum. Maka koma di situ adalah berdiri, yakum di situ berdiri di hadapan Allah, artinya adalah beribadah kepada Allah, bukan hanya qiyamul lail. Kemudian dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dan Baihaqi, juga redaksinya begini: Mayakum lailatul qadri fayuwafiquha. Barang siapa yang menyambut Lailatul Qadar dengan berbagai pengabdian, dengan berbagai ibadah taqarrub ilallah, fayuwafiquha, kemudian dia mendapati Lailatul Qadar, ya, qala imanan wahtisaban, ya, maka qala imanan wahtisaban, yaitu dengan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan penuh pengharapan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam beberapa hadis tadi dikatakan bahwa qoma Lailatul Qadri, berdiri menyambut malam Lailatul Qadar. Berarti kalau dalam kitab Dalilul Falihin dikatakan maksud dengan qoma Lailatul Qadri itu adalah menghidupkan malam dengan beribadah, atau dapat pula dipahami, dimaknai dengan mentaati Allah pada malam itu. Ya. Maka dari hadis-hadis yang kita bacakan, barang siapa yang qoma Lailatul Qadar, ya, barang siapa yang menyambut Lailatul Qadar, ya, apalagi sampai payuwafiquha, sampai menepatinya tepat pada malam itu. Jadi kan kita cari di 10 hari terakhir. Kemudian pas hari tertentu, kemudian pada malam tertentu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi kita buru ini tepat gitu, datang Lailatul Qadar. Ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah siapkan Ramadan dengan istimewa. Ya, ini adalah bulan termulia di antara 12 bulan yang lain, atau di antara 11 bulan yang lain. Dan di dalam bulan Ramadan ada hari yang paling mulia sepanjang tahun, yaitu Lailatul Qadar. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah, sambutlah Lailatul Qadar, karena fadilahnya adalah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bagaimana menyambutnya? Maka menyambutnya adalah dengan melaksanakan berbagai pengabdian, berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Aisyah. Aisyah menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru, apabila sudah memasuki di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, sadda mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya.
wa ahya lailahu, dan kemudian menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan kemudian dia membangunkan keluarganya. Jadi kata Aisyah, kesaksian Aisyah, dan Aisyah paling tahu terhadap Rasulullah di rumahnya. Ya, dan ini hadis riwayat Bukhari. Rasulullah itu kalau sudah masuk di 10 hari terakhir, sadda mi'zarhu, dia mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya itu apa? Ini bukan dalam pengertian bahasa Indonesia, bahasa kita. Mengencangkan ikat pinggang itu artinya adalah menahan diri dari makan. Tapi yang maksud dengan mengencangkan sarungnya itu adalah giat dan terus-menerus melakukan pengabdian pada malam itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Ya. Jadi cara menyambut Lailatul Qadar itu sadda mi'zarhu, kencangkan sarungnya. Ya. Artinya perbanyaklah ibadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan kemudian hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan kemudian bangunkan. Ya, bangunkan keluarganya. Ya, membangunkan keluarganya ini malam 10 malam hari terakhir. Jangan banyak tidur. Sedikitkanlah tidur, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Ya, kira begitu. Dalam redaksi lain, dalam hadis lain redaksinya begini, karena Rasulullah SAW ida baqiya asrun min Ramadan, jika tersisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sada mi'zarhu, dia mengencangkan sarungnya, wa tazala ahlahu, dan dia menjauhi ahlahu, di situ adalah istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi pada malam bulan Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak beribadah kepada Allah, memperbanyak pengabdian kepada Allah. Ya. Wa tazala ahlahu, dan di 10 hari terakhir itu Rasulullah menghindari istrinya. Artinya spesial di 10 hari terakhir tidak melakukan hubungan suami istri. Ya. Tetapi suami istri sama-sama mengkhususkan mengabdi kepada Allah. Apakah haram berhubungan suami istri? Tidak, itu halal. Dalam surat Al-Baqarah 187 dihalalkan bagi kamu ya untuk berhubungan dengan suami istri di waktu malam di bulan Ramadan. Ya. Tetapi yang halal itu dikalahkan oleh yang sunat, yaitu menyambut malam Lailatul Qadar, khusus Lailatul Qadar. Sediakan waktu 10 hari dalam 1 tahun untuk mengkhususkan mengabdi kepada Allah, menghanyakkan, mentaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat amanu, sahabat-sahabat fityatun amanu yang berbahagia. Ya. Dalam hadis lain, ini riwayat Muslim, karena Rasulullah keadaan Rasulullah SAW yaztahidu fil asril awakhir ma la yaztahidu fi ghairi. Rasulullah SAW yaztahidu, ya. Yaztahidu itu artinya adalah bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang aku tidak melihat hal itu pada waktu yang lain. Artinya pada 10 hari terakhir dijadikan oleh Rasulullah sebagai 10 hari terakhir, hari-hari atau pada malamnya digunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa saja ibadah yang dilakukan pada saat itu? Ya. Apa saja ibadah yang dilakukan pada saat itu? Ibadah yang dilakukan saat itu, ibadah yang selama ini dilakukan oleh kita. Jadi barang siapa yang sholat maghrib berjamaah
apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Apabila dia melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Kemudian di antara maghrib dengan Isya, apabila diisi dengan zikir, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, fadilah Lailatul Qadar. Kalau 10 hari terakhir kita melakukan hal itu. Kemudian apabila kita melaksanakan berdakwah pada malam itu, maka pahalanya lebih dari 1000 bulan, ya, lebih daripada 1000 bulan. Apabila kemudian kita melaksanakan qiyamul lail, ya, melaksanakan sholat malam, maka dia mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar. Apabila kemudian dia membaca Al-Quran, tilawah kepada Allah, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apabila dia kemudian berdoa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apabila dia melakukan tugas-tugas jihad di jalan Allah, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pada 10 hari terakhir, ya, yastahidu, sebagaimana Rasulullah, dia bersungguh-sungguh bil asril awakhir, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mala yastahidu fi ghairi, yang aku tidak pernah melihat Rasulullah bersungguh-sungguh seperti ini di hari-hari yang lain. Jadi isilah sebanyak mungkin pengabdian kita kepada Allah dengan qiyamul lail, dengan sholat berjamaah, dengan tadarus Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan munajat kepada Allah, dengan dakwah, dengan jihad. Pada malam itu khairun min alfi syahrin. Bahagialah kita kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi ada doa yang ini khusus harus dibaca oleh kita pada malam di 10 hari terakhir, ya, pada malam-malam Lailatul Qadar. Ini dari Aisyah, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, ya, di mana doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Maafkanlah aku. Jadi pada malam Lailatul Qadar kita memperbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang yang memaafkan, yang meminta maaf. Fa'fu anni, ampunilah saya, maafkanlah saya. Jadi pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini adalah malam yang tepat kita untuk mencari, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin dari Allah, dari Tuhannya, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan. Ini sudah dijelaskan tadi bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana disebut juga Lailatul Qada, malam untuk menetapkan takdir setiap manusia dari saat itu dan 1 tahun ke depan. Jika malam itu kita isi dengan beribadah kepada Allah dengan seluruh amal soleh yang kita sanggup melaksanakannya, maka mudah-mudahan dicatatkan takdir yang baik bagi kita untuk 1 tahun ke depan. Nanti tahun depan kita buru lagi Lailatul Qadar, ya. Allah sediakan waktu, jadi Allah sudah diset, ya. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Jadi Allah membacakan dan kemudian malaikat menuliskan takdir setiap orang, rezekinya, jodohnya, amalnya, baik buruknya dan sebagainya pada saat itu. Dan kita saat itu berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku, maafkanlah hamba, fa'fu anni,
maafkanlah hamba, dan mencintai orang yang meminta maaf. Alangkah indahnya di saat itu kemudian Allah membacakan takdir-takdir yang baik. Kenapa di situ dituliskan takdir yang baik? Karena kalimatnya innaka afuwun, engkau ya Allah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, maafkanlah saya, maafkanlah hamba. Fa'fu anni. Apa tuhibbul afwa? Mencintai yang meminta maaf. Jadi Allah maha pemaaf, dan Allah juga mencintai orang yang meminta maaf. Kemudian ujung doanya adalah fa'fu anni, maafkanlah aku, maafkanlah atas segala kesalahanku. Jadi kalau dimaafkan otomatis dicintai ya. Kalau sudah dicintai otomatis ya terhadap yang dicintai akan diberlakukan segala sesuatu yang baik. Mudah-mudahan. Karena malam itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat turun berbondong-bondong, bahkan tadi dikatakan pada malam itu turunnya malaikat melebihi dari hitungan pasir. Sehingga disebut al-lailatul tadyiq, malam yang sempit penuh, sesak dengan malaikat. Hanya kita saja tidak bisa melihat. Ya. Sempit sesak malaikat, ribuan malaikat berduyun-duyun datang ke muka bumi, memenuhi isi bumi. Ya. Dalam hadis lain dikatakan karena dia kangen terhadap kita, terhadap orang-orang yang mukmin dan yang beramal soleh. Malaikat turun dipimpin oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Ruh, Ar-Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan mereka turun untuk mengatur segala urusan. Jadi Allah mengatur segala urusan atas izin Allah. Malaikat itu turun ya untuk mengatur segala urusan. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat yang terakhir dalam surat Al-Qadar. Malam itu malam penuh kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, sampai datangnya waktu fajar. Jadi di akhir surat ini, surat Al-Qadar, Allah berfirman bahwa pada malam Lailatul Qadar, malaikat datang beribu-ribu malaikat, bukan hanya untuk mencatat urusan, tapi juga salamun, menyampaikan salam. Salam sebagai tanda kerinduan malaikat bertemu dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia catat setiap hari, naik ke atas, nama-namanya dia tahu. Tapi orangnya mana? Dia turun ke bumi melihat. Orangnya mana ini? Ya, mana yang namanya Ahmad, mana yang namanya, semua malaikat itu turun karena kerinduan. Tetapi juga salamun, tetap salamun, dia datang untuk memberikan salam. Tadi salam adalah sebagai tanda rindunya malaikat, tapi salamun itu juga doa. Ya, doa malaikat pada malam itu setiap detik mendoakan sampai datangnya fajar, sampai waktu subuh, mendoakan keselamatan kepada hamba-hambanya yang menyambut, kepada hamba Allah maksud saya, yang menyambut malam Lailatul Qadar. Hatta matla'il fajr, sampai datang waktu subuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ikhtisar atau ringkasannya, pada 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar, marilah kita luangkan waktu 1 tahun ini 10 hari untuk menyambut. 10 hari juga tidak penuh, 10 malam untuk menyambut Lailatul Qadar. Ya, di 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa, ya 7 hari terakhir. Kalau tidak bisa juga di tanggal-tanggal ganjilnya, di 10 hari terakhir. Kalau tidak bisa juga minimal tanggal 27, malam ke-27 bulan Ramadan.
kita memburu Lailatul Qadar. Ya, jadi ini terlalu mulia dirinya sampai tidak sanggup, tidak mampu, selalu sibuk untuk memuliakan apa hari yang dimuliakan, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan menyambutnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Salat berjamaah, maghrib, isya, berzikir kepada Allah. Ya kalau bisa iktikaf, ya iktikaf. Jadi berdiam diri di masjid untuk menghanyakan beribadah kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, mentadabburi ayat-ayat Allah. Kemudian juga qiyamul lail, tarawih, diisi aja seluruh malam. Dan Rasul mengatakan bahwa pada malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, luangkan waktu untuk mengencangkan sarung, yaitu menggiatkan untuk beribadah. Kemudian bangunkan keluarga. Jadi jangan terlalu banyak tidur di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa'tazil ahlahu, dan kalau bisa khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan spesial, itu menghindari istrinya atau tidak melakukan jima, berhubungan dengan istrinya pada saat itu, ya. Karena hanya ingin menghanyakan beribadah kepada Allah, hanya ingin beribadah kepada Allah saja. Ya, sekali lagi bukan berarti haram, ya, itu mubah, itu hal yang halal, tetapi hal yang halal dikalahkan dengan hal yang sunat. Ya, pada malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Semoga sahabat-sahabat Fityatun Amanu dikuatkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, ya, memiliki bekal dan persiapan menghadapi malam Lailatul Qadar. Tidak menghadapinya, tidak menyambutnya dengan kebingungan, ya, atau malah kalau dulu ya di kita itu di Indonesia itu kalau si 10 hari terakhir itu semakin yang diburu adalah baju baru, yang diburu adalah makanan baru, yang diburu adalah ya untuk persiapan lebaran. Padahal yang harus disiapkan adalah Lailatul Qadar pada saat itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan menurunkan maghfirahnya kepada kita, sehingga kita dicintainya oleh Allah, diridhoinya oleh Allah. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina.